Lautaro Martinez dan Marcus Thuram terbukti menjadi pasangan yang menyeret tim asuhan Simone Inzaghi. Jumlah gol dan assist yang telah mereka ciptakan menunjukkan bahwa tidak ada yang lebih baik dari mereka di Serie A. Sejauh ini duet Lautaro Thuram telah mencetak 14 gol dan memberikan total 6 assist. La Gazzetta dello Sport mengabarkan bahwa di Eropa hanya Serhou Guirassy dan Silas dari Stuttgart yang tampil lebih baik dari pasangan Lautaro Thuram dengan 17 gol dan 4 assist. Dilansir Gianluca.Di-Marzio.com, nasib buruk menimpa Torino yang selain cederanya Tameze dan Schuurs, juga harus menghadapi ketakutan akibat kondisi Vlasic usai laga melawan Inter. Di penghujung laga Torino-Inter, gelandang serang asal Kroasia itu sempat pingsan, hingga menimbulkan ketakutan pada semua orang. Staf medis segera turun tangan untuk memeriksa kondisinya. Setelah beberapa menit, gelandang serang itu kembali bangkit dan bisa berjalan kembali. Dalam wawancara dengan Radio 24, Massimo Paganin mengatakan bahwa Davide Frattesi, Carlos Augusto, dan Denzel Dumfries yang masuk sebagai pemain pengganti pada pertandingan melawan Torino tidak menurunkan kualitas Nerazzurri. Dengan kemenangan melawan Torino, Nerazzurri mengukuhkan diri sebagai kandidat yang sangat serius untuk meraih Scudetto. Saya tidak khawatir jika Lautaro Martinez tidak mencetak gol. Nerazzurri memiliki banyak pemain yang bisa mencetak gol dan memberikan assist, baik dari gelandang maupun dari sayap mereka. Nicolo Ceccarini kepada Tutto Mercato Web mengatakan bahwa Marotta dan Ausilio sedang memikirkan bagaimana cara melindungi Lautaro Martinez. Bomber asal Argentina itu kini menjadi simbol Inter dan niat Inter adalah memperpanjang kontraknya. Negosiasi pada dasarnya telah dimulai dan tanda-tandanya bagus. Tujuan klub adalah menyesuaikan gajinya dan menjalin hubungan hingga tahun 2028. Lautaro Martinez sendiri sangat bahagia di Inter, ini akan memudahkan operasinya. Singkatnya, semuanya berjalan ke arah yang benar. Tujuan Inter adalah mencapai kesepakatan pada akhir tahun ini. Dilansir fcinternews.it, dalam konferensi pers usai kalah di kandang sendiri melawan Lask Linz, pelatih Salzburg Gerhard Struber mengatakan, "Melawan Lask kami kekurangan semangat untuk membuat pertandingan berjalan sesuai keinginan kami di momen-momen krusial. Kami harus melupakan penampilan seperti ini dan tetap menantikan pertandingan mendatang melawan Inter dengan penuh emosi. Kita perlu mengingatkan diri sendiri tentang apa yang membuat kita kuat, yaitu agresi dan intensitas yang tinggi, dan kita perlu menunjukkannya. Dengan melakukan itu kami akan bisa mengganggu lawan kami di Milan. Kami akan bermain melawan tim hebat Italia yang berada di puncak klasemen Serie A, kami pasti bisa memenangkan pertandingan itu." Laga Inter Salzburg merupakan laga spesial bagi Rocco Simic. Striker Salzburg ini kembali ke San Siro, stadion yang ia kenal baik mengingat ketika ia masih kecil ayahnya Dario bermain untuk Inter dan Milan. "Saya sering berada di San Siro, saya masih memiliki banyak kenangan indah tentang Milan. Tentu saja duel dengan Inter akan menjadi tantangan besar bagi kami. Kami tahu bahwa kami harus melakukan banyak hal jika ingin lolos ke babak selanjutnya," kata pemain berusia 20 tahun itu usai pertandingan Salzburg melawan Lask Linz. Sky Sport melaporkan bahwa cedera Paulo Dybala memaksa Jose Mourinho fokus pada duet Lukaku-Belotti untuk pertandingan melawan Monza kemarin. Kesembuhan Dybala nampaknya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Mantan pemain Juventus itu bahkan belum akan pulih pada laga melawan Inter. Sementara itu, Sky Sport juga mengabarkan bahwa Evan Endika yang meminta pergantian pemain setelah mengalami trauma benda tumpul di kaki kanannya bisa memaksanya absen di laga melawan Nerazzurri,
dan ada pula kekhawatiran terhadap striker Serdar Azmoun karena masalah betisnya. Selain itu, di penghujung pertandingan Roma melawan Monza, Jose Mourinho mendapatkan kartu merah dan dia dipastikan akan melewatkan pertandingan melawan Inter Milan pada Senin dini hari tanggal 30 Oktober nanti. Mantan kiper Luca Marchegiani kepada Sky Calcio Club mengatakan, "Saya menyukai Yann Sommer, dia agak khusus. Dia bukan raksasa, dia sangat reaktif, dia punya mentalitas, dia tahu bagaimana untuk hadir dalam pertandingan, dia melakukannya dengan baik. Inter tidak selalu membutuhkan penjaga gawang, tapi saat melawan Real Sociedad dia sangat penting." FC Inter 1908.it mengabarkan bahwa laga Milan versus Juventus di San Siro berakhir dengan skor 0-1 untuk kemenangan Juventus berkat gol dari Locatelli yang menjadi penentu pertandingan setelah Milan hanya bermain dengan 10 pemain di babak pertama akibat diusirnya Thiaw. Dengan kekalahan Milan ini, Inter naik ke peringkat pertama klasemen dengan 22 poin, Milan di peringkat 2 dengan 21 poin dan Juve naik ke peringkat 3 dengan 20 poin. Dilansir fcinternews.it, setelah kekalahan melawan Juventus, pelatih Milan Stefano Pioli mengatakan, Gatti melakukan banyak pelanggaran, sungguh banyak sekali pelanggaran. Ada aturan yang mengatakan bahwa jika melakukan pelanggaran berulang kali, maka ada peringatan. Menurut saya, setidaknya inilah masalahnya. Hasil ini tidak mengurangi apapun dari kami. Jelas kita tidak dangkal dalam menilai sesuatu, kami akan berusaha menjadi lebih baik. Jika kami bisa melakukan apa yang kami lakukan setelah derby, hari ini juga akan disambut baik, tim sangat menyadari kualitasnya. Dalam acara 90 Minuto, Marco Tardelli mengatakan, Inter selalu meyakinkan saya sebagai sebuah tim. Saya terkejut dengan cara para pemain Inter mencetak gol. Marcus Thuram mencetak gol kemarin dengan lawannya berjarak 6-7 meter. Lautaro Martinez menyundulnya tanpa ada seorang pun di sekitarnya. Saya tidak mengatakan bahwa lawan membuka jalan bagi Inter. 5 pergantian pemain menguntungkan tim-tim hebat. Inter juga memiliki pemain-pemain penting di bangku cadangan dan memang benar mereka menggunakannya. Setelah kemenangan kandang pertamanya, pelatih Sampdoria Andrea Pirlo mengatakan, Filip Stankovic berkembang dengan baik, terlepas dari 2 pertandingan pertama di mana dia membuat beberapa kesalahan. Ketika seorang anak muda bermain di panggung ini, dia harus tumbuh dalam kepribadian untuk memimpin. Kami sedang mengerjakan ini dan dia telah berkembang. Kepada Sky Sport, pelatih Atalanta Gianpiero Gasperini mengatakan, Pioli dan Marotta mengatakan Juventus sebagai favorit untuk meraih Scudetto. Mereka pintar, mereka menjadikan satu sama lain sebagai favorit, namun mereka semua ingin bermain untuk menang. Saya tidak melihat favorit saat ini, saya tentu melihat ketiga tim itu lebih daripada Napoli. Mungkin tim lain bisa ditambahkan, tapi merekalah yang memiliki sesuatu yang lebih.